Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ma la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sillah wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa yang Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, ringan langkah menuju tempat ibadah. Tentu itu semua merupakan rahmat Allah, karunia dan rahmat Allah yang paling besar bagi kita. Karena dengan karunia dan rahmat Allah inilah kita diberikan kesempatan untuk terus istiqomah mengkaji, mentadaburi ayat-ayat ilahi. Semoga upaya kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya, hingga kita berharap semoga termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kita akan membahas mengenai yang terjadi pada saat ini juga, yaitu al-barkun, halilintar, bahasa Sunda mah guludugnya. Gelap. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyimpan satu surat yang namanya Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu guludug, gemuruh. Nah, sehingga suratnya di angka surat 13. Ayatnya pun 13. Mari kita awali kajian kita yang memang sekarang sedang terjadi buburi nyayan ini. Guludug halilintar. Kita akan bahas tafsirnya seperti apa, Quran surat 13 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan guru pun bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah dan Dia maha keras siksaannya. Sadaqallah. Di dalam tafsirnya dari ayat 12 tafsirnya huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Dialah Allah Rabb yang memperlihatkan kilat yang dengan kilat itu menimbulkan ketakutan. Upami sur Allah kekuasaan Allah itu ditakuti, pasti dirasakan oleh manusia. Begitu barasaat. Nah, teu aya anu ngarasa teu sieun teu aya. Saya yakin semua takut. Aya nu asik dipoto. Jadi yang menimbulkan ketakutan itu disambar petir ya, bagi orang-orang yang sedang berada di alam bebas atau sedang berada di perjalanan. Tetapi kadangkala kilat dan petir itu menimbulkan harapan bagi orang yang mengharapkan turunnya hujan, yaitu para petani. Maka Allah menyebutkan khaufan wa tama'an. Khaufan itu takut, wa tama'an harapan. Jadi aya anu sieun, aya anu alhamdulillah. Pasti hujan ari geus kieu mah gitu. Nah, maka para petani yang mengharapkan turunnya hujan untuk mengairi sawah dan ladangnya, demikian pula segala sesuatu di dunia ini kadang-kadang dipandang baik karena dibutuhkan pada masa-masa tertentu, dan kadangkala dipandang buruk
mengingat kemadorotan yang mungkin ditimbulkannya. Makanya khaufan wa toma'a, harap-harap cemas. Harapannya bisa menjadi soyiban nafi'ah, ya, bahkan menjadi rahmatnya. Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Itu doa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada angin ribut atau hujan. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian. Pondok doa nama Allahumma ja'alha rahmatan. Ya Allah, jadikan angin atau hujan ini, ha itu domir menunjukkan kepada hujan atau angin. Kadang-kadang hiji hujan angin. Maka doanya Allahumma ja'alha rahmatan. Ya Allah, jadikan hujan atau angin ini menjadi rahmat. Wala taj'alha azaban. Jangan kau jadikan sebagai azab, siksa. Dengan demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diamalkan oleh kita yang sedang mengalaminya. Saya pernah mengalami di suatu tempat, awalnya memang cerah adanya. Ya keluarga lah ngajak ya cenah hoyong ngempel di saung, jadi itu tuh di Lembang, di saung Abah. Ya, ngawitan mah nya rawase barang tuan. Tiba-tiba gelap. Kemudian terjadilah badai gitu ya. Panik dah. Seluruh yang ada di saung itu, di saung ini ada seueuran nya, maksudnya seueuran teh bukan jadi banyak pengunjung, sanes abdi hungkul yang berkunjung dengan keluarga, tapi banyak keluarga-keluarga yang lain. Tapi momen itu justru dianggo pangaosan ku abdi mah kitu nya. Dan memang hari jeung keluarga mah mending ngaji, cinta mah aya maknana ruang riung barang tuang hungkul mah aya maknana tuh. Tapi dianggo ngaos mah insyaallah. Tapi ketika terjadi badai, hujan angin dordar gelap teh asli. Dan memang puseurna teh di dinya. Maka nya langsung we urang praktekkeun ya. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah ketika terjadinya niat bertasbih we, dan memang dina ayatna ge tadi yusabbihu ra'du. Justru ra'du yang namanya halilintar, guludu, kilat itu bertasbih kepada Allah. Tah itu tasbihna guguludugan kitu tasbihna mereka kepada Allah. Maka saya bilang, ayo tasbih. Ya. Eta seolah-olah yang ngumpul di sana ketika panik, ketakutan, melihat kami keluarga berzikir we ka Allah gitunya. Sok turutan gitunya. Berzikir sampai adalah 15 menitan lebih, ya, hampir 20 menit terjadinya badai itu lama. Jadi badai nepi ka badai raat kan lami. Maka setelah badai reda, begitu keluar ti saung teh ala hancur atuh non pohon tumbang. Pas itu di depan saung itu. Dan alhamdulillah gitunya anu bertasbih di ieu aman. Ya, itu sebagai bukti bahwa keyakinan orang ke Allah teh harus sampai kepada keyakinan yang kuat. Bahwa disinilah prakteknya ilmu pengetahuan kita. Itunya. Jadi ketika terjadi itu tidak panik. Tapi ayo ngadoa ka Allah
Gitu. Tidak usah panik ketika terjadi badai. Ayah kata emang gitunya. Ada, pan diri kita kayak khaufan, ketakutan. Ayah. Tapi seiring dengan kita bertasbih, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Allah akan menenangkan hati. Poekna teh atuh sanes dikiranya hujan angin dordar gelap teh. Tapi dengan mempraktekkan ilmu, kemudian hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan ketenangan kepada orang-orang yang panik. Faktanya ketika dipraktekkan bertasbih ketika terjadi badai itu, mereka pun tidak ada yang ngomong gitu seucap pun. Bahkan saya dengar mereka pun mengikuti tasbih-tasbih yang anu dilaksanakan pada waktu itu. Turutan surah teh, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ditarurutan misalnya. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Ya Allah, jadikan hujan angin ini sebagai rahmat, jangan Engkau jadikan sebagai azab. Ya Allah, terus diulang-ulang. Dan ada doa khususnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mendengar suara guntur atau halilintar, maka disunahkan untuk membaca doa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mendengar suara guntur dan halilintar, beliau membaca Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afafina atau wa'afina qabla dzalika. Ya Allah, Allahumma ya Allah, la taqtulna, jangan Engkau binasakan kami, jangan Engkau bunuh kami, bigodobika, dengan kemurkaanmu, wala tuhlikna, dan jangan Engkau binasakan kami, bi'adzabika, dengan azabmu, dengan siksamu, wa'afina qabla dzalika, dan berilah afiat, kesehatan kepada kami sebelum itu. Jadi kumargi ilmu itu dipraktekkan. Jadi spontanitas apa gitu. Teringat Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi 'adzabika wa'afina qabla dzalika. Pada waktu itu terjadi anu dicarioskeun teh kisahna terjadi badai. Tapi ketika keyakinan kita istilah nama keyakinan orang teh full ka Allah teh nya. Allah bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Sakumaha pararanikna oge, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa'afina qabla dzalika. Kemudian Ibnu Mardaweh meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza habbatir rih aw sami'a as-sautu ra'du
tagyiru launuhu hatta yu'rafu dzalika fi wajhihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ada tiupan angin yang kencang atau mendengar suara guru, warna mukanya berubah. Lalu beliau berkata untuk guru itu, wah, Rasul mari ditaros guru oge. Summa yaqul, kemudian Nabi berkata, lirraddu kepada gemuruh, subhana man sabahta lahu walirrih ij'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Rawahu Ibnu Mardaweh. Lalu beliau berkata kepada guru itu, maha suci zat yang guru bertasbih kepadanya dan kepada angin. Beliau berkata, ya Allah, jadikanlah angin itu sebagai rahmat dan janganlah engkau jadikan sebagai azab. Nah, ini kan sebuah ilmu yang mungkin akan kita praktekkan gitu ya, ketika terjadi itu langsung orang biasa praktek. Numawi naon teh lah peryogi bebekalan eta oge itunya naon teh lah tulisan nya aya nama da pastinya kelan HP ka mana teh. Nah, itu tos sayogi ta ilmuna dina HP teh doa kanggo aya hujan upami teu apa. Upami teu acan di save dina ieu memori. Kecuali parantos di save mah teu kedah ninggalkan ieu. Terus dimasukkeun ka dieu tadi install. Set. Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Terus teu kedah ninggal di bacaan. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wala tuhlikna bi 'adzabika wa'afina qabla dzalika. Insyaallah kalau sudah terpraktekan parantos dipraktekeun, insyaallah hafal. Da upami henteu apa mah nyata jarang dipraktekeun teu apa-apa teh. Nya seperti doa tidur kamari nu panjang geuning ibu. Upami dipraktekeun mah insyaallah da panjangnya jadi apa. Hilap keneh. Hilap deui. Hilap keneh. Apalagi doa ieu mah atuh ngan sajajar doana ge. Allah Subhanahu wa taala pula yang mengadakan awan mendung yang mengandung air hujan. Dan karena beratnya maka awan tersebut tercurah ke permukaan bumi, turun menjadi hujan. Menurut kajian saintis, terbentuknya awan-awan mendung, kilat, guruh dan halilintar sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an sejak awal diyakini oleh banyak ilmuwan merupakan fenomena alam yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan proses kejadian hujan atau badai yang sering terjadi di permukaan bumi. Fenomena ini adalah salah satu tanda kekuasaan dan keperkasaan Allah. Jadi upami kunu ulul albab, orang yang berfikir Allah yang mengatur hujan ini nya jeung diatur make jeung dianginan kitu si cairna teh. Jadi bari jalan teh leutik, coba lamun teu dianginan. Ngageblok. Turuna ku. Teh geus aya sudah ada pengaturan. Tah eta teh suatu naon teh lah. Ya, suatu pemikiran anu langsung ka Allah nu nyiptakeun mah, ya. Jadina teh itu nambah iman. Nambah iman nya. Kan berpikir. Jadi ente bukan malah menggerutu. Hujan deui.
dagang teh tuh cenah. Kas kacau. Nah eta nya. Teu salah marah ya. Tapi disikapi orang yang ulul albab, orang yang langsung fokusnya kepada Sang Maha Pencipta, justru itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya Allah, ya turun hujan. Upami teu aya angin kabayang kumaha ngagejelokna eta cai. Ngageblokna. Berpikirna teh itunya ke arah yang positif saja. Insyaallah tabarakallah. Maka memang tidak semua jenis awan bisa mendatangkan hujan. Awan yang dapat menyebabkan turunnya hujan adalah awan dari jenis cumulonimbus. Menurut saintis, awan yang terbentuk akan menghasilkan pemisahan muatan, yaitu pemisahan muatan listrik. Positif dan negatif. Nah, ngaberebetna teh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ku ilmuwan mari taliti teu celah guru goblok ya. Gitu nya. Kelo teh cenah luas. Ya pasti aya abdi mah yakin tah. Keur nu teu arare ceureuh mah bahasana teh. Ari urang mah istighfar aya nu kitu teh nya. Sieun astagfirullahaladzim. Allahu akbar kan. Ada sebuah hadis yang menyatakan barang siapa yang terjadi halilintar kemudian bertasbih saja. Jadi menyebut nama Allah saja. Niscaya Allah akan menyelamatkannya. Aya hadis teh dina tafsir Ibnu Katsir. Sebab kan memang aya sieun oge. Sieun. Nah, muatan positif umumnya berkumpul di bagian atas awan. Sedangkan muatan negatif berkumpul di bagian bawah awan. Muatan tersebut akan mengalir melalui berbagai cara, seperti antar kantong muatan di awan, dari awan ke bumi, lepas melalui udara, sebagian aliran muatan elektrostatik dan meloncat ke ionosfer. Lompatan bunga api raksasa ini dikenal sebagai petir, kilat atau halilintar. Sebagai akibatnya udara terbelah. Sambarannya yang memiliki kecepatan mencapai 150.000 km per detik diukurnya ku ilmuwan mah. Barasat. Diukur kecepatan teh 150.000 km per detik. Akan menimbulkan bunyi menggelegar yang biasa kita sebut guludu. Gelap semua. Jadi guludu, geledeg, guruh, guntur, dan lain sebagainya. Maka suara geledeg ini menciutkan hati manusia yang mendengarnya. Dan dampaknya kerap bisa mematikan manusia. Aya nu maotnya. Inilah yang dimaksud dengan kilat menakutkan. Matak aya kan ayatna ge dina surat Al-Baqarah tadinya. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un aw kasayyibim minas sawa'iqi hadarul maut eta. Mereka non telah mumpunan ceulina minas sawa'iq karena dia takut. Hadarul maut, cieun maut. Nah, ada seorang ilmuwan yang bernama Benjamin Franklin. Benjamin Franklin di tahun 1752 berhasil membuktikan bahwa petir adalah suatu lompatan listrik yang sangat besar. Dari hasil penelitian kemudian diketahui bahwa besar medan listrik minimal yang memungkinkan terpicunya petir ini adalah sekitar 1 juta volt per meter.
Wah, tadi ukur keilmuannya. Maka dalam kondisi tertentu, bumi yang cenderung menjadi peredam listrik statis bisa pula ikut berinteraksi. Hal ini dimungkinkan terjadi pengkonsentrasian listrik bermuatan positif karena adanya benda muatan antara dasar awan dengan permukaan bumi. Yang terjadi kemudian adalah perpindahan muatan listrik. Maka secara fisik kita akan melihat sambaran petir dengan muatan listrik yang begitu besar. Selanjutnya akan segera menyambar ke bagian permukaan bumi yang kemudian menjalar ke dalam tanah dan akhirnya ternetralisasi pada kedalaman yang mengandung air tanah. Luar biasa ya. Nah, menurut ilmuwan, kilatan petir raksasa diyakini akan dapat membantu menyeimbangkan sirkuit global listrik antara bumi dan angkasa. Dan juga berkonsentrasi dalam membentuk ozon. Benarnya. Selain itu maka kilat yang berkilauan itu bisa menghasilkan jamur. Menurut penelitian di Jepang, jamur shiitake di Jepang bisa tumbuh subur bila di sekitar benih yang ditaburkan itu diberi loncatan listrik. Berinya. Jadi si jamur teh si suung teh jadi. Sampai kaki itu nya Rewas berenang. Rewas pucung jamurnya. Jadi jamur shiitake sekali lagi bisa tumbuh subur bila di sekitar benih yang ditaburkan itu diberi loncatan listrik yang sama dengan efek kilat. Hal ini berdasarkan pengalaman bahwa setelah kemarin sorenya ada kilat, besoknya di sekitarnya tumbuh banyak sekali jamur. Itu ngapurinya harudang buas sebenarnya. Nah, selain itu panjang kekuatan kilat bisa meramalkan curah hujan yang bakal turun keesokan harinya. Demikian penjelasan dari pandangan saintis. Para bapak ibu sadayana, aya kitab anu namina kitab Al-Jawahir teh kawan. Kitab Al-Jawahir kalau menerangkan ayat ini sajilid teh beres. Dengan gambarnya. Alhamdulillah kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Kita lanjutkan dalam sebuah hadis Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'ad telah menceritakan kepadaku ayahku yang mengatakan bahwa ia duduk di sebelah Humaid Abdurrahman di masjid. Lalu lewatlah seorang syekh dari kalangan Bani Ghifar. Kemudian Humaid menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Setelah syekh itu tiba, ia mengatakan, wahai anak saudaraku, luaskanlah tempat duduk antara aku dan engkau. Kemudian syekh menjawab, ia pernah mendengar dari kalangan Al-Ghifar bercerita, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengadakan awan, maka awan itu dapat berbicara dengan suara yang paling baik dan dapat tertawa dengan tawa yang paling baik. Awan eta teh. Cara tertawa Bisa seri. Kemudian
Ada salah satu hadis juga yang menyatakan kana idza sami'a ra'du, keadaan Nabi ketika mendengar gemuruh, qala Nabi berkata, subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi. Jadi ayat ini selain daripada Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla dzalika, ada juga cukup subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi. Maha suci Rob yang guru bertasbih dengan memujinya. Sakitu. Jadi doa Nabi selain daripada tadi Allahumma la taqtulna, ada juga subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi. Subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi. Pondok eta tah, lebih pondok eta. Kemudian Ibnu Al-Jauzi mengatakan, Ibnu Zakaria pernah berkata bahwa barang siapa yang mendengar suara guru lalu membaca doa ini, Maha Suci Allah, dan dengan memuji kepadanya, niscaya dia tidak akan disamar petir. Kemudian dari Abdullah bin Zubair disebutkan bahwa apabila ia mendengar suara guru sedangkan ia dalam keadaan berbicara, maka ia menghentikan pembicaraannya dan mengucapkan doa subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi. Maha suci Allah yang guru dan para malaikat bertasbih kepadanya dengan memujinya karena takut kepadanya. Aya deui doa anak rada panjang namanya, sakedik tapi na. Wal malaikatu min khifatih. Yusabbihu ra'du wal malaikatu min khifatih. Taman dina redaksi surat tadi 13 ayat 13. Lalu ia berkata, sesungguhnya suara ini benar-benar merupakan peringatan yang keras bagi penduduk bumi. Demikianlah menurut riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud At-Tayalisi, telah menceritakan kepada kami Saddad ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Was'i dan Ma'mar ibnu Nahar dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Tuhan kalian telah berfirman, sekiranya hambaku taat kepadaku, tentulah aku sirami mereka dengan air hujan di malam hari, dan aku terbitkan kepada mereka matahari di siang harinya, dan tentulah aku tidak akan mendengarkan suara guru kepada mereka. Sekedik dibahas ya hadisnya. Tuhan kalian berfirman, sekiranya hambaku taat kepadaku, tentulah aku sirami mereka dengan air hujan di malam hari. Dan aku terbitkan kepada mereka matahari di siang harinya. Dan tentulah aku tidak akan memperdengarkan suara guru kepada mereka. Jempling, hujan teh hujan, we tos. Tapi kan ada kalanya kitunya. Jempling. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar suara guru, maka berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya guru tidak akan mengenai orang yang berzikir. Nah, iya anu ngiatan peristiwa Sim Abdi nuju di saung Abah tadi itu di Lembang teh terjadi.
celebet. Tasbih we sakulawargi. Kemudian keluarga yang lain mengikuti gitu. Iya tah dasarna teh. Maka apabila kalian mendengar suara guru, maka berzikirlah kepada Allah karena sesungguhnya guru tidak akan mengenai orang yang berzikir. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, halilintar akan banyak bila hari kiamat telah dekat. Sehingga seseorang lelaki datang kepada suatu kaum, lalu ia mengatakan, siapakah yang telah disamar petir di antara kalian kemarin? Mereka menjawab, si fulan. Loba can nu kabentar gelap. Jadi tidak selalu naon teh berpendapat cenah lamun aya gurudug masih kena aya hujan mah lihat keneh kiamat teh. Padahal dalam ayat ini tanda-tanda kiamat itu banyaknya halilintar nanti. Cecelebetan. Dugikeun ka hiji jalmi tumaros. Saha nu kabentar gelap euy kamari. Oh si eta cenah si eta. Saking kuseueurna. Karena dalam ayatnya, ayat 13, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah melepaskan halilintar kepada siapa yang dia kehendaki. Maka barang siapa yang bertasbih, maka Allah tidak akan menimpakan. Allah tidak akan menimpakan. Kemudian suatu riwayat yang lain bahwa Nabi SAW mengirimkan seorang lelaki kepada seseorang dari kalangan orang-orang Badui yang kafir. Beliau Nabi SAW memerintahkan kepada pesuruhnya itu, pergilah dan serulah dia untuk memeluk agamaku. Kemudian pesuruh berangkat menuju tempat laki-laki Badui itu. Setelah datang, ia berkata kepadanya, Rasulullah SAW cek utusan Rasul teh menyuruhmu. Lelaki Badui itu bertanya, siapakah Rasulullah? Saha Rasul teh? Dan apakah Allah itu? Alah, eta teh nyahueun di Allah ge naon can Allah teh. Apakah Allah itu dari emas? Laki itu jadi tanda teh. Atau Allah itu dari perak? Atau malah Allah itu dari tembaga? Pesuruh Rasulullah SAW kembali menghadap kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dialaminya. Ia berkata kepada Nabi, telah aku ceritakan kepadamu bahwa orang itu jauh lebih ingkar daripada apa yang kau perkirakan ya Rasulullah. Cek utusan Rasul teh. Dia mengatakan anu dan anu kepadaku, menunjukkan keingkarannya. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, pergilah lagi kamu kepadanya. Juk ini tuh we cenah. Pesuruh Rasulullah SAW berangkat lagi kepadanya untuk kedua kalinya. Dan lelaki Badui yang diserunya mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya. Maka pesuruh Rasulullah SAW kembali dan berkata kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, telah aku ceritakan kepadamu bahwa dia lebih ingkar daripada itu. Rasulullah bersabda kepadanya, kembalilah kamu dan serulah dia. Oh balik deui tuluy we. Kemudian pesuruh Nabi kembali kepada laki-laki Badui itu untuk yang ketiga kalinya. Tetapi lelaki Badui itu mengeluarkan jawaban yang sama kepada utusan Rasulullah. Ketika sedang berbicara dengan utusan Rasulullah, tiba-tiba Allah mengirimkan awan di atas kepala laki-laki Badui itu.
Lalu awan tersebut mengeluarkan guruhnya dan petir menyambar lelaki Baduy itu mengenai kepalanya sehingga kepalanya hilang. Wah, cala bete hancur huluna. Allahu Akbar. Maka eta teh asbabun nuzul apa? Sababun nuzul ayat. Asbabun nuzul surat 13 ayat 12 teh eta. Ceritana teh asbabun nuzul. Orang kafir eta tah, orang Baduy. Dan Allah melepaskan halilintar kepada siapa yang dikehendakinya. Dah kitu. Saha Rasul teh kudu nyembah Allah, ari Allah teh naon, tinu naon, cenah terbuat tinu naon. Alah teh ngaledekna. Lagi sirahannya. Dicentang. Ikat-ikat lagi sirahan. Lagi sirah mana lagi pecentang. Sehubungan dengan asbabun nuzul ayat ini, ulama tafsir menceritakan kisah Amir ibnu Tufail dan Arbad ibnu Rabi'ah. Ketika keduanya tiba di Madinah dan menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu keduanya meminta separuh dari urusan itu buat mereka berdua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan mereka berdua. Maka Amir ibnu Tufail berkata kepada Rasulullah, ingatlah demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar akan memenuhi kota Madinah untuk memerangimu dengan pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah pasti menolakmu melakukan hal tersebut. Demikian pula orang-orang Ansor. Kemudian keduanya berniat akan membunuh Rasulullah SAW. Untuk itu salah seorang dari keduanya mengajak Rasulullah berbicara. Sedangkan yang lainnya menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah dari arah belakang. Akan tetapi Allah melindungi diri Rasulullah SAW dari perbuatan keduanya dan menjaganya. Akhirnya keduanya pergi meninggalkan kota Madinah, lalu berkeliling menemui kabilah-kabilah Arab Baduy, mengumpulkan orang-orangnya buat memerangi Rasulullah. Maka Allah mengirimkan awan yang mengandung halilintar kepada Arbad. Kemudian Arbad mati terbakar di sambar halilintar. Arbad. Kemudian Arbad mati terbakar di sambar halilintar. Adapun Amir ibnu Tufail, Allah mengirimkan penyakit taun kepadanya. Akhirnya tubuh Amir terkena penyakit bisul. Nah, si Amir mah diberi penyakit bisul. Bahkan tidak tanggung-tanggung bisunya yang sangat besar. Sehingga Amir merintih-rintih kesakitan. Iya gede. Bari aya panaonan. Sehingga Amir merintih-rintih kesakitan dan berkata, wahai keluarga Amir, aku terserang bisul. Seperti bisul punduk unta. Saking gede. Dan kematianku sudah dekat, cenah. Yaitu di rumah keluarga Salulia. Akhirnya Amir mati juga. Jadi Arbad jeung Amir dua dana marangot. Si Amir. Eta asbabun nuzulna aya deui gitu. Aya deui selain daripada tadi orang Baduy nu di bentar gelap sirahna. Ieu mah Arbad jeung Amir. Cahaya tuh. Yang baru ya. Allahu Akbar, ya luar biasa ya Quran surat 13 ayat 13 itu panjang. Artinya menguatkan keimanan bagi kita kan ari jalminu iman mah dibacakeun Quran teh nguatan iman. Ya, idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadathum imana. Jadi ketika dibacakan Quran teh nambahan iman teh buktos gitu bahwa lah nyanya tong wani-wani we macam-macam ka Rasulullah mah kan gitu. Tong wantun orang nangtang azab Allah mah nu atos-atos ge bisul. We bentar gelap nu atos-atos ge tong wani-wani. Lawo deh. Tong lalawo deh. Nah, maka kenapa setelah guntur nih ya dibahas, maka ayat 14-nya Allah mengabulkan doa. Ternyata waktu hujan teh ijabah doa. Loba kudu mah loba ngadoa lain menggurutu. Wah, iya. Hujan teh. Mau baleng cenah mah. Dagang teh ya. Jong. Justru ngadoa. Begitu hujan teh ngadoa, maka diterangkan setelah guru, maka ayat 14-nya ya orang aus ayatna ayat 14-na. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq. Lahu da'watul haqq. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Sadaqallahul azim. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Berarti dalam keadaan hujan, guruh, petir, eta teh doa tah intinya. Ya, orang teh kan milari ilmu teh hoyong dipraktekkeun nya. Praktek gitu kan, begitu dur gelap teh berdoa tah ka Allah. Dan hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu apapun bagi mereka. Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai ke mulutnya padahal air itu tidak
dapat sampai ke mulutnya. Jadi ibarat gitu cenah ngeduk cai tapi dibuka pandanganana. Artinya apa? Sia-sia. Dan doa orang-orang yang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan rangkaian ayat dari peristiwa kilat, gemuruh. Kemudian selanjutnya Allah menerangkan tentang doa. Berarti kanggo urang sadayana ulah dugikeun ka disia-siakan gitu kesempatan untuk dikabul doa teh nalika hujan. Karena kita berharap dengan doa ya tentu kita sangat mengharapkan ijabah. Nya ada panginten matak ngadoa teh ya Allah gitu. Namun tentu disebutkan dalam ayat ini hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Al-haq teh kebenaran. Jadi doa anu benar mah dikabul. Kecuali doa anu teu bener. Masalah kumaha doa anu bener? Ya doa-doa anu maslahat. Ulah doa-doa anu mengandung mafsadat. Maslahat mah. Nah, katanya beres roes, maslahat mah mereskeun. Mafsadat mah ngarusak. Maslahat mafsadat. Maslahat mah sae, mafsadat buruk. Ya kebalikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki wewenang untuk mengabulkan doa yang benar. Ada pula yang menafsirkan hanya kepada Allah saja seruan yang benar tentang ketauhidan, kemurnian dan keikhlasan dalam berdoa. Jadi nyuhunkeun mah nya teu tiasa salian ti ka Allah. Dalam berdoa mah maka berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrik tidak dapat mengabulkan permintaan mereka sedikit pun. Meminta sesuatu kepada berhala ibarat orang yang ingin minum, tetapi hanya dengan membuka kedua telapak tangannya ke dalam air, ia berharap supaya air itu naik sendiri ke dalam mulutnya. Padahal air itu tentu tidak akan mungkin masuk dengan sendirinya ke dalam mulutnya tanpa ditampung dulu dengan kedua telapak tangan. Demikian pula berhala-berhala yang mereka sembah jangankan memenuhi permintaan penyembahnya. Ditanya saja mereka tidak dapat menjawab. Jika Nabi Ibrahim saha eta nu neungeulan patung-patung teh? Tanya we kana panggedeena cenah. Apan teu bisa ngomong cenah. Nah, atuh berarti sembah di dinya. Di dinya kan ka usik. Heueuh cenah nya. Tapi da teu eleh-eleh ngeraja nu di ieu na ge atuh. Nu di debatna ge. Nah, atuh beuti sembah ari teu bisa ngomong mah. Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya bila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doanya tidak dikabulkan karena mereka tidak meyakini kekuasaan Allah. Jika mereka berdoa kepada berhala-berhala sedikit pun mereka tidak bisa mendengar apalagi mengabulkan permintaannya.
Nah, kanggo urang tangtos ieu 3 ayat ini ya, 12, 13, 14 ternyata akan menjadi sebuah renungan dan sebuah praktek bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang sudah mulai masuk berberan teh cenah. Oktober hujan, November cenah, Desember cenahnya berberan cenah. Yang jelas mudah-mudahan sekali lagi hikmah dari kajian tadabbur Al-Qur'an ini bisa kita petik ya ilmu manfaatnya, yaitu mempraktekkan bagaimana kita bertasbih, bagaimana kita berdoa pada kejadian petir dan hujan sedang berlangsung. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.